saya Sari Novitasari dari Prodi Pendidikan Manajemen Perkantoran Angkatan 2020 dengan NIM 2001328. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sela Rusiana dengan NIM 2000756. Saya dari Prodi Pendidikan Manajemen Perkantoran. Pada video kali ini kita akan membahas tentang Pancasila sebagai modal dasar sosial di era revolusi industri 4.0. Jadi Pancasila itu merupakan suatu rumusan dan juga pedoman bagi kehidupan berbangsa dan juga bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, di zaman sekarang ini, yaitu zaman yang penuh dengan persaingan, makna dan juga nilai-nilai Pancasila sendiri itu harus tetap diamalkan dalam kehidupan kita, agar keberadaan Pancasila itu tidak hanya dianggap sebagai lambang saja semata. Nah, Pancasila ini merupakan sebuah pilar ideologis bagi negara Indonesia. Pancasila sendiri itu terdiri dari dua kata. Yang pertama ada panca yang berarti 5 dan juga sila yang berarti pilar atau prinsip dan juga asas. Jadi dapat disimpulkan bahwa Pancasila itu merupakan 5 prinsip-prinsip atau asas-asas bagi negara Indonesia. Ideologi bangsa Indonesia merupakan Pancasila, sebab Pancasila merupakan suatu kepercayaan yang dianggap satu-satunya ideologi yang paling tepat dalam menjalankan sistem kenegaraan Republik Indonesia. Ideologi berasal dari dua kata, yaitu idea dan logos. Idea yang berarti gagasan atau konsep, sedangkan logos yang berarti ilmu. Pentingnya Pancasila sebagai ideologi negara adalah untuk memperlihatkan peran ideologi sebagai penuntun moral dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sehingga ancaman-ancaman yang datang untuk negeri ini akan segera diatasi dengan sangat cepat. Sebab Pancasila merupakan ideologi terbuka bagi seluruh perkembangan zaman, sehingga apapun yang terjadi dalam perkembangan zaman harus sesuai dengan kaidah-kaidah yang berlaku atas Pancasila. Ideologi Pancasila ini merupakan ideologi yang terbuka, yakni ideologi Pancasila ini bersifat dinamis atau juga bisa disebut dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman, baik itu perkembangan yang terjadi di luar negeri maupun perkembangan yang terjadi di dalam negeri, baik itu dalam sistem sosial atau juga dalam sistem perekonomian, disebut juga sebagai revolusi. Nah, revolusi ini merupakan suatu perubahan paradigma pada sistem perekonomian, di mana sekarang ini kita sedang berada dalam revolusi industri 4.0 yang ditandai dengan adanya konektivitas antara manusia, data, mesin, dan juga teknologi dalam bentuk virtual atau yang lebih dikenal dengan sebutan cyber physical. Nah, istilah 4.0 ini berasal dari sebuah proyek yang dipraktisi oleh pemerintah Jerman untuk mempromosikan komputerisasi dan juga manufaktur. Revolusi Industri 4.0 merupakan sebuah persoalan yang akan menjadi tantangan besar bagi negara Indonesia agar dapat bersaing dengan negara-negara luar, sehingga Indonesia bisa menjadi negara yang paling kuat yang berasaskan kepada ideologi Pancasila. Revolusi Industri 4.0 mempunyai 4 desain prinsip, yaitu interkoneksi atau sambungan yang berarti kemampuan manusia, perangkat, sensor, dan orang untuk terhubung dan berkomunikasi satu sama lain melalui Internet of Things atau Internet of People. Contoh-contoh kasus pelanggaran terkait dengan sila-sila Pancasila. Nih, yang pertama itu ada pelanggaran yang berkaitan dengan sila pertama, yakni ketuhanan Yang Maha Esa, di mana masih adanya gerakan radikal kelompok atau juga individu yang mengatasnamakan agama. Biasanya kegiatan ini itu berupa perusakan-perusakan tempat ibadah dan juga fanatisme yang bersifat anarkis. Berkaitan dengan pelanggaran yang kedua, yakni pelanggaran yang berkaitan dengan sila kedua, yakni kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, contohnya itu masih banyaknya kasus human trafficking dan juga masih banyaknya pekerja anak di bawah umur, dan juga adanya keadilan dalam bidang ekonomi parsialitas dalam marginalisasi status sosial ekonomi pada masyarakat. Nah, yang ketiga itu ada kasus pelanggaran yang berkaitan dengan sila ketiga, yakni persatuan Indonesia. Contoh kasusnya itu masih banyaknya suku lain yang menganggap suku lainnya itu jelek. Jadi adanya peperangan antar suku dan juga adanya gerakan organisasi separatis.
Selanjutnya ada pelanggaran terhadap sila Pancasila yang keempat, yakni kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Hal ini juga masih terlihat karena adanya kerendahnya kedewasaan demokrasi, diantaranya adalah politik primordial, manipolitik, isu putra daerah, dan juga sebagainya. Yang terakhir yakni pelanggaran terkait dengan sila Pancasila yang kelima, yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, terlihat ya masih terlihat dengan nyata dari disparitas pendapatan sosial pada masyarakat kelas bawah dan juga kelas atas. Nah, dan juga masih rendahnya aksesibilitas pendapatan, permodalan, dan juga pengangguran atau juga kemiskinan. Revolusi 4.0 ini telat dalam memberikan tantangan baru kepada ideologi Pancasila, yaitu Pancasila harus mampu menjalankan fungsinya sebagai ideologi yang hidup. Pada era revolusi 4.0, Pancasila dengan segenap nilai yang melekat pada dirinya harus mampu berhadapan dengan perkembangan sains, teknologi, serta paradigma berpikir masyarakat Indonesia. Sehingga dapat dikatakan bahwa posisi Pancasila sebagai ideologi negara sangat terancam posisinya apabila perkembangan revolusi industri 4.0 tidak disikapi oleh pemerintah dan masyarakat secara hikmah dan kebijaksanaan. Penguatan ideologi Pancasila dalam menghadapi revolusi industri 4.0 ialah: yang pertama, membumikan Pancasila dalam perkembangan revolusi industri 4.0 dengan cara meningkatkan pemahaman kepada Pancasila, mengurangi kesenjangan sosial, dan menjadikan Pancasila sebagai keteladanan dalam menghadapi tantangan revolusi industri 4.0. Penguatan Pancasila untuk menghadapi perkembangan revolusi industri 4.0 yang kedua yaitu dengan cara meningkatkan sumber daya manusia yang unggul yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Dan yang terakhir yaitu yang ketiga, yaitu dengan cara meningkatkan eksistensi Pancasila sebagai ideologi negara bangsa Indonesia. Nah teman-teman, segitu aja yang dapat kami sampaikan mengenai materi kali ini. Mohon maaf bila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum